Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah mengetahui sebuah peristiwa besar di dalam bulan suci Ramadan ini. Peristiwa di mana sesuatu hal yang terkait pada apa yang diturunkan di dalam bulan Ramadan ini menjadi mulia. Bagaimana nabi yang menerimanya menjadi nabi yang mulia. Begitu juga malaikat yang membawanya juga menjadi malaikat yang mulia. Begitu juga bahkan potongan kertas yang kecil yang tertulis sesuatu dari apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini juga menjadi mulia. Dan peristiwa besar itu Allah turunkan yang namanya Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhiril ayat. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dalil diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dan pada bulan Ramadan. Setidaknya kita bagi seorang hamba ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa memuliakan malam nuzulul Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Yang pertama, bagaimana kita memuliakan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah bagaimana kita terus bertilawah, terus membaca Al-Quran. Tentu membacanya dengan apa yang dan bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sembarangan membacanya, tetapi membacanya benar-benar berdasarkan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Jangan sampai semangat kita memuliakan diturunkannya Al-Quran sehingga kita sibuk membaca, tapi membacanya tidak dengan apa yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memahami apa yang telah kita baca dengan mentadaburi minimal ayat-ayat pendek yang bisa nantinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengamalkan isinya setelah kita bisa membaca Al-Quran, kemudian memahaminya. Tentu memahaminya dengan setidaknya kita membaca kitab-kitab tafsir, kemudian menghadiri majelis-majelis. Tentu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengamalkan isi dari apa yang telah kita baca dan kita pahami. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman di dalam keluarga kita, keseharian kita,
dan segala hal yang kita lakukan di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran ini bukan hanya sebagai momentum tahunan, tetapi bagaimana kita bisa memuliakan apa yang telah Allah turunkan dengan 4 hal tadi. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian bagaimana kita memahaminya, kemudian mengamalkannya dan menjadikan pedoman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjalan di suatu tempat yang sangat gelap malam sehingga pandangan mata kita tidak bisa melihat jalan yang akan kita lalui, dan di saat itu juga ada yang membawa sebuah cahaya yang bisa memandu kita sampai ke tempat tujuan kita, maka Al-Quran inilah sebagai cahaya untuk bagaimana bisa menuntun hidup kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.